terlihat apa yang terlihat. Yang pertama, dia ketika dia nunduk sebenarnya dia lagi nge-recall apa yang dia rasakan di momen itu. Dia berusaha mengingat kembali. Terus namanya auditory digital aspek yang dia akan coba akses di situ. Karena dia dibesarkan dengan proses pola asuh yang biasa terbuka itu, maka kemudian dia juga bisa mengungkapkan itu dengan sangat lugas. Bisa jadi karena ada sequence ya yang kemudian perlu divalidasi lagi kebenarannya gitu ya. Karena dia ada di posisi yang juga tidak baik-baik saja sebenarnya. Kasus dugaan penelantaran anak yang digugat Ressa Rizky Rosano terhadap Denada kian memanas. Keduanya tak hanya gagal mencapai kesepakatan dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun polemik justru semakin melebar bak bola liar di tengah publik. Terlebih setelah pengakuan Denada yang menyebut bahwa Ressa merupakan anak kandungnya, perhatian publik pun semakin tersedot. Tak lama berselang, Ressa Rizky Rosano dengan berani kembali muncul ke hadapan masyarakat. Dalam kemunculannya tersebut, ia mengungkap sederet fakta baru yang sontak mengundang tanda tanya. Namun bukan hanya pernyataannya yang menjadi sorotan. Mimik wajah dan bahasa tubuh Ressa selama menyampaikan penjelasan justru mencuri perhatian. Ekspresi yang ia tunjukkan dinilai bertolak belakang dengan pengakuan Denada, seolah menyiratkan kegelisahan dan tekanan batin yang mendalam. Menanggapi hal tersebut, Dodi Triasmara selaku pakar ekspresi tulut angkat bicara. Ia menyoroti gestur dan raut wajah Ressa yang tampak gelisah, mengindikasikan adanya beban emosional kuat di balik pengakuan serta fakta-fakta yang diungkap ke hadapan publik. Seperti apa? Dari Ressa sendiri masih belum merasa diakui ya, Kak? Karena kan bukan dari Denanya sendiri, dan Ressa juga maunya diakui kan secara tertulis. Kalau kita lihat dari videonya itu ya, respon yang terjadi itu kan ada di beberapa sequence. Yang pertama ketika dalam konteks kemudian dijelaskan bagaimana Mas Reza itu dapat istilahnya kata-kata yang mungkin tidak mengenakan beliau di momen itu ya. Nah itu kemudian yang dilakukan sama Mas Reza, sebenarnya di titik itu ketika dia di-recall kembali, ditanyakan kembali momen itu, dan kemudian yang menjawab memang mayoritas disampaikan sama si kuasa hukumnya. Terlihat apa yang terlihat. Yang pertama, dia ketika dia nunduk sebenarnya dia lagi nge-recall apa yang dia rasakan di momen itu. Dia berusaha mengingat kembali. Terus namanya auditory digital aspek yang dia akan coba akses di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian dia menjawabnya lebih ke singkat-singkat, kan ada kemudian perasaan sangat tidak nyaman di momen itu. Dan yang ketiga, kemudian ada ekspresi yang cenderung ini kencang, flat, matanya juga flat gitu. Nah itu nunjukin kalau yang bersangkutan sebenarnya dalam posisi a little bit anger gitu ya, ada angernya di situ, kecewa, marah. Maka di momen itu sebenarnya dimunculkan adalah ini Mas Reza kan orangnya juga sangat lugas ya, sangat lugas. Ketika dia bilang enggak, posisinya memang tidak gitu ya. Terus kemudian di poin tertentu ketika dia ada sesuatu yang kemudian dia belum mau ungkapkan ya, maka dia ada posisi gitu ya. Jadi dia jaga gitu. Nah, ya jadi itu yang kemudian dia state gitu. Terus kemudian dari yang kedua terlihat dari dia punya pola nada suaranya. Memang pas di momen tertentu ketika diucapkan tentang Mbak Dimension tadi namanya soalnya Dimension itu ya, bahwa kemudian ada sedikit slide different tadi yang katanya nggak mau ngakuin tapi kemudian diakuin sebagai anaknya gitu ya. Terus itu yang membuat dia sangat tidak nyaman di titik itu. Kemunculan Ressa belakangan ini memang tengah menjadi buah bibir publik. Terlebih, dengan berani ia mengaku sempat mendapat tekanan dan hardikan dari beberapa rekan Denada. Bahkan,
Nama pedangdut senior Iis Dahlia pun ikut disebut dalam pusaran polemik ini. Resa mengungkapkan bahwa dirinya kerap disalahkan atas mencuatnya isu pemboikotan Denada dari sejumlah stasiun televisi yang disebut-sebut sebagai imbas dari kasus yang tengah bergulir. Pengakuan tersebut pun sontak menuai perhatian luas dan memantik beragam spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, Dodi Triasmara selaku pakar ekspresi kembali memberikan pandangannya. Lantas apa yang membuat Resa berani mengungkap fakta sebenarnya? Karena dia dibesarkan dengan proses pola asuh yang biasa terbuka itu, maka kemudian dia juga bisa mengungkapkan itu dengan sangat lugas. Hanya kemudian di sisi lain, dia di posisi sebagai kliennya sehingga punya kuasa hukumnya itu yang kemudian lebih banyak. Kalau dari durasi penyampaian itu kan mayoritas hampir 80%, ketika ditanya itu kuasa hukumnya lebih banyak menjawab. Jadi Mas Resa itu benar-benar diberikan porsi di mana kalau bagian yang ini kayaknya kamu masih bisa jawab, karena dia kasih, kuasa hukumnya langsung mundur. Nah, tapi ketika di part yang dia merasa perlu menyampaikan, maka dia akan lebih maju. Jadi itu bagian atau sesuatu yang kemudian sudah dikelola sama mereka, dimanage sama mereka dengan sangat baik. Jadi akumulasi dari apa yang dia alami itu pasti direspon gitu ya, pasti ada responnya. Sehingga ketika pertanyaan diarahkan menuju ke titik itu langsung kelihatan perubahan emosionalnya, ya, bahwa apakah dia istilahnya tadi kesal, marah, itu kelihatan. Jadi terus kemudian karena dia juga berusaha ngelola itu dan dia berusaha untuk, let's say, we'll call it namanya this profesional ya, berusaha tampil yang baik gitu ya, memberikan kesan baik. Nah, itu yang dia juga coba tampilkan sama Mas Resa di sini. Selain itu, Dodi Triasmara juga menyebut bahwa dari gestur dan bahasa tubuh yang ditunjukkan, Resa diduga masih menyimpan sejumlah hal yang belum sepenuhnya ia ungkap ke publik. Setiap kata yang disampaikannya terlihat begitu terukur, seolah ada batasan yang sengaja ia jaga. Dodi menilai, Resa tampak sangat berhati-hati dalam menempatkan diri di hadapan publik. Sikap tersebut diyakini sebagai upaya untuk mengendalikan atensi, agar pernyataannya tidak berkembang liar sekaligus melindungi dirinya di tengah pusaran polemik yang kian memanas. Bisa jadi karena ada sequence ya yang kemudian perlu divalidasi lagi kebenarannya gitu ya. Karena dia ada di posisi yang juga tidak baik-baik saja sebenarnya gitu kan ya. Maka kemudian ini bisa jadi di raise isunya untuk untuk mempositioningkan gitu, atau kemudian menempati ini, atau untuk mendapatkan atensi. Jadi saya bisa jadi sangat bervariasi untuk opsinya ya Mbak ya, sehingga tidak semuanya pun memang, artinya tidak semuanya pun disampaikan gitu kan, hanya sepotong tadi misalnya bahwa yang bersangkutan pun mendapatkan support dari istilahnya kayak seperti ibu angkatnya gitu ya, terus kemudian which is juga yang kemudian ternyata itu adalah kakak sepupu atau ya gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi penggugat 2 dan penggugat 3 kira-kira begitu. Jadi interrelasi ini yang kemudian juga belum disampaikan secara lebih jelas. Kenapanya di kesempatan ini ya, di video ini ya, tidak disampaikan secara jelas, dan lebih positioningnya tidak semuanya sama Mas Resa dijelaskan secara detail gitu ya. Jadi, dan ini memang saya rasa sebagai bagian dari proses untuk menuju ke titik itu gitu. Gambarannya seperti itu sih Pak. Jadi memang dia tidak ungkapkan semua. Gugatan perdata yang melibatkan Denada dan Resa Rizky Rosano hingga kini memang belum menemui titik terang. Namun mirisnya, perkara ini justru melebar tak terkendali dan menyeret banyak pihak yang sejatinya tak memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Sejumlah nama pun ikut terseret ke dalam pusaran isu, salah satunya aktor senior Adjie Pangestu.
Nama sang selebritas tiba-tiba mencuat dan dikait-kaitkan sebagai sosok ayah biologis dari Ressa, sebuah tudingan yang sontak memantik kehebohan dan spekulasi yang liar di tengah publik. Isu tersebut pun menambah panjang daftar polemik dalam perkara ini, sekaligus memperlihatkan bagaimana satu sengketa hukum mampu berkembang menjadi konsumsi publik yang semakin rumit dan syarat kontroversi. Gue hanya cuma bisa bilang, gimana ya, ini kan dunia media sosial ya seperti ini adanya. Ya kita harus mengerti kalau netizen itu seperti itu. Cocokologi, tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya, pacarnya itu 2001 gitu kan. Gue juga agak kaget karena secara personal gue nggak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan atau apa tuh sama sekali, kerja bareng juga nggak pernah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya personal. Cuman ini netizen aja. Aku tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu, karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue ya itu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, pokoknya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada. Gue nggak kenal secara profesional sama Denada, dan gue berharap mudah-mudahan kasusnya Denada dan Ressa itu endingnya dengan baik. Nama Adjie Pangestu ternyata bukan satu-satunya selebritas yang ikut terseret dalam perkara ini. Publik pun kembali menyeret nama Teuku Ryan ke dalam pusaran isu yang kian melebar. Sorotan terhadap Teuku Ryan bahkan terbilang lebih ramai. Pasalnya, ia dan Denada memang sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara pada awal dekade 2000-an. Fakta masa lalu tersebut kembali diungkip dan dijadikan bahan spekulasi, seolah menambah bumbu dramatis dalam sengketa yang hingga kini belum juga menemui kejelasan. Kalau dari Ressa sendiri, Ressa juga tahu ya Kak? Masih belum tahu. Itu. Kita fokus ke ibu aja. Ke ibu aja. Ya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti bakal tahu. Ini menarik ini. Ini yang harus saya ulas kembali kan. Jadi kalau ketentuan pasal 48 ayat 1 itu Undang-Undang Perkawinan itu kan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu kan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, ya toh. Akan tetapi frasa itu kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa serta bapak biologisnya, ya, asalkan kemudian bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, dan begitu tes DNI contohnya. Itu pun hak Ressa. Kalau andai kata nantinya lari ke sana, ya insya Allah lah yang namanya manusia itu kepingin tahu bapaknya kan juga masuk akal. Dalam hal ini saya ingin memohon kepada kawan-kawan agar sedikit memahami persoalan ini. Yang namanya manusia, siapa yang tidak kepingin tahu bapaknya. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Betul. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.